Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah perancangan struktur. Kali ini tema yang kita ambil adalah untuk penjelasan soal dari desain gedung 11 lantai yang akan kita selesaikan secara berkesinambungan selama 1 semester ke depan. Untuk penjelasan soal praktikum perancangan struktur tahun akademik 2020-2021 pada semester ini nanti akan terdiri dari 6 orang. Ada 1, kemudian 2, ada 3, 4, 5, dan 6. Yang itu nanti akan tergabung dalam satu kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan dipandu oleh asisten. Untuk ketentuan soal yang akan kita gunakan dalam perancangan gedung 11 lantai dalam praktikum perancangan struktur di semester ini, yang pertama itu adalah lokasi bangunan. Di mana lokasi bangunan yang pertama itu ada di kota Yogyakarta, kemudian ada di Kabupaten Bantul, kemudian ada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Untuk ketentuan soal yang kedua, itu bangunan direncanakan 11 lantai ya, 11 lantai dengan fungsi bangunan terlampir. Nanti ada lampiran untuk rumah sakit, kemudian untuk kampus, untuk hotel, dan juga untuk bank. Yang ketiga adalah panjang kolom bawah. Panjang kolom bawah itu 100 cm sampai 150 dari balok tie beam, jadi ke arah pondasinya. Untuk ketentuan soal yang keempat, itu kecepatan angin yang terjadi pada lokasi bangunan. Yang pertama menggunakan 25 meter per sekon, kemudian yang kedua itu menggunakan 30 meter per sekon, yang ketiga menggunakan 35 meter per sekon. Sehingga nanti akan dipilih salah satu yang akan digunakan. Pada poin yang kelima, ini bangunan direncanakan dengan struktur atap menggunakan mutu baja profil BJ37 dan struktur portal menggunakan struktur beton bertulang. Sedangkan untuk poin yang keenam, tipe kuda-kuda itu terlampir nanti ada tipe 1 dan juga tipe 2, di mana bentuk trusnya yang akan kita bedakan. Kemudian untuk yang ketujuh, itu ada jenis atap, atap menggunakan genteng, kemudian atap menggunakan atap beton. Untuk ketentuan soal yang ke-8, sudut kemiringan atap itu A 30 derajat, kemudian yang B 35 derajat. Yang ke-9, sistem sambungan baja pada struktur atap menggunakan sambungan las, ini ada sambungan las, kemudian menggunakan sambungan baut, sehingga nanti akan kita bedakan untuk masing-masing kelompok. Yang ke-10, mutu beton atau FC aksen pada struktur portal bangunan menggunakan mutu beton FC 25 MPa dan juga FC 30 MPa. Sedang yang ke-11, mutu baja tulangan atau FY yang digunakan A itu menggunakan tulangan polos BJ380, kemudian yang B menggunakan tulangan ulir BJ420A. Selanjutnya, untuk ketentuan soal yang ke-12, data penyelidikan dan parameter tanah didapat melalui data NSPT, itu datanya akan kita sampaikan pada lampiran. Ada A data NSPT B1, kemudian yang B itu data NSPT B2. Kemudian nomor 13, standar pedoman yang kita gunakan. Yang pertama, A, SKBI tahun 1989 tentang pedoman perencanaan pembangunan untuk rumah dan gedung. B, SNI 1727 tahun 2013, yaitu tentang beban minimum untuk perancangan gedung. Kemudian yang C, SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahan gempa untuk gedung dan non-gedung. Kemudian yang D, SNI 1729 tahun 2015 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Yang E, SNI 2847, ini yang terbaru tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Nah, ini ada catatan, pedoman dapat ditambahkan jika dari pedoman di atas tidak tersedia materi analisis atau perhitungan dalam perancangan struktur. Setelah kita mendapatkan penjelasan ketentuan soal, selanjutnya ini di slide ini akan kita jelaskan tentang ketentuan perancangan. Yang pertama, bagian konsep dijelaskan dengan metode analisis
yang lengkap dan jelas. Kemudian yang kedua, analisis pembebanan dan bangunan serta beban gempa direncanakan berdasarkan standar pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, analisis pembebanan gempa menggunakan metode static equivalent dan dynamic time history. Kemudian yang keempat, itu analisis struktur menggunakan program ETABS. Jadi silahkan teman-teman untuk menginstal laptop masing-masing menggunakan program ETABS. Yang kelima, analisis perhitungan beban gempa dan struktur dihitung dengan detail dan jelas berdasarkan pedoman yang digunakan. Selanjutnya, ketentuan perancangan yang nomor 6, gambar desain dibuat dengan lengkap, baik dari potongan struktur hingga detail penampang dan sambungan. Yang ketujuh, rencana metode pekerjaan dibuat dan dijelaskan berdasarkan syarat-syarat pekerjaan bangunan yang direncanakan hingga menjadi sebuah rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Kedelapan, rencana anggaran biaya dianalisis dengan detail dan jelas hingga rencana skedul serta diagram kurva S-nya. Yang kesembilan, ketentuan pembuatan laporan dijelaskan seiring berjalannya praktikum. Untuk ketentuan gedung yang akan kita gunakan atau kita desain selama praktikum perancangan struktur, bangunan gedung direncanakan berdasarkan fungsi bangunan yang ditetapkan oleh asisten dengan jumlah lantai dan tinggi antar lantai itu mengikuti ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, ini ada basement ke lantai 1 itu tingginya 4 meter. Kemudian yang kedua, lantai dasar ke lantai 1 itu 4 meter. Yang ketiga, lantai 1 ke lantai 10 itu tipikal 3 meter. Kemudian yang keempat, lantai ke 10 itu sebagai atap. Pada lampiran 1, ini diberikan penjelasan untuk tipe kuda-kuda struktur atap, di mana nanti pada tipe ini akan menggunakan model truss bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah tipe kuda-kuda struktur atap yang kedua, yang akan digunakan pada perancangan atap. Pada lampiran yang kedua ini merupakan data uji tanah, di mana ini adalah sebuah boring log untuk beberapa kategori, ada tipe A, kemudian B, C, yang ini diwakili dengan boring log yang seperti pada slide ini bisa digunakan untuk merancang jenis pondasi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah lampiran yang ketiga, itu merupakan denah dari rumah sakit, di mana nanti kawan-kawan bisa melihat denah untuk bagian basement itu bentuknya seperti ini, mempunyai panjang dan lebar serta ukuran, dan di situ didetailkan tempat-tempat di mana nanti akan ditempati untuk struktur kolom, seperti ini. Ini adalah denah untuk kolom yang akan digunakan pada perancangan struktur. Kemudian ini adalah denah rumah sakit untuk lantai dasar, di mana ini adalah pintu untuk masuk. Kemudian dari situ kanan kiri ada ruang tunggu dan ruang ICU, kemudian tangga di sebelah ujung kanan dan ujung kiri, kemudian service center dan ruang pasien serta toilet ada di bagian tengah dan juga bagian ujung belakang. Pada bagian ini merupakan denah rumah sakit untuk lantai dari 1 sampai 10, karena tadi kan tipikal. Sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan tipikal yang sama dari lantai 1 sampai ke lantai 10. Selanjutnya untuk lampiran yang ketiga ini ada denah untuk bangunan bank, di mana ini adalah denah untuk bagian basementnya. Jadi pintu masuk dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri, kemudian ada void, 2, kemudian ada toilet di bagian ujung kiri, dan ini adalah lokasi untuk tangga yang digunakan untuk naik ke lantai atas. Selanjutnya ini adalah denah untuk lantai dasar. Nah, pada bagian bank ini terdiri dari beberapa tempat yang bisa kita amati. Di sebelah pojok bagian kanan atas ada tangga dan juga bagian kiri. Kemudian ada void, ini nanti bisa digunakan untuk desain lift. Kemudian untuk toilet di sebelah ujung kanan dan ujung kiri. Untuk lantai 1 sampai dengan 10 pada denah bank ini tipikal, sehingga teman-teman nanti bisa mendesain secara sama yang akan dibagi menjadi beberapa ruangan. Ada ruang kantor, kemudian ruang administrasi, kemudian ada bagian tangga di kanan dan kirinya, kemudian ada toilet di bagian kanan dan kiri,
kemudian ada void. Nah, void-nya ini untuk akses lift. Untuk denah yang selanjutnya itu adalah denah bangunan hotel. Jadi nanti ini adalah sebagai denah bagian basementnya, itu ada pintu masuk di sini untuk kendaraan, kemudian ada tangga di bagian kanan dan kiri, kemudian ada void di bagian atas ini digunakan untuk naik ke atas menggunakan lift, kemudian untuk toilet ada di kanan dan kiri. Selanjutnya untuk lantai dasar itu ada pintu masuk dari bagian depan, kemudian ketemu dengan ruang administrasi, ruang resepsionis bagian kiri, kemudian akan ada tata ruang seperti yang ada di dalam slide ini. Ada WC di ujungnya, kemudian ruang serbaguna, ruang informasi, dan juga ruang serbaguna. Untuk posisi lift nanti akan sama dari lantai dasar sampai kepada lantai yang ke-11. Untuk denah hotel dari lantai 1 sampai dengan lantai 10 itu nanti akan diisi dengan adanya kamar tidur yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan plotting denah kamar tidur ini untuk menempatkan adanya masonry atau dinding-dinding. Selanjutnya, dalam lampiran 3 ini merupakan denah dari kampus. Jadi denah dari kampus untuk bagian basementnya. Ada pintu masuk dari sini, kemudian ada WC di bagian sebelah kiri, kemudian tangga di bagian sebelah kiri dan juga kanan, itu nanti ada tangga dan juga liftnya. Untuk lantai dasar bangunan kampus, ada pintu masuk dari bagian depan ini, masuk ke dalam, kemudian ada lab struktur, ada lab jalan, kemudian ada toilet, ruang gudang di sebelah kanan dan kiri, masuk itu ruang koordinator lab, kemudian ruang alat, kemudian ada ruang bahan. Di bagian belakang itu ada tangga, di kanan dan kiri ada lab air, kemudian lab tanah, dan ruang CCTV. Untuk void itu akan bisa kita isi digunakan untuk lift dan juga di saluran hidran. Untuk denah kampus dari lantai 1 ke 10 itu nanti tipikal. Jadi bisa digunakan disesuaikan seperti pada gambar ini. Ini ada lobby masuk ke dalam, kemudian sebelah kanan kiri itu ada ruang kelas, musola, dan juga toilet. Kemudian ke depan ada ruang dosen, ada ruang kelas, kanan dan kiri, ada ruang kelas bagian belakang, kemudian ada tangga di bagian belakang, dan juga ada liftnya. Dari penjelasan ketentuan soal dan juga ketentuan gedung serta lampiran denah dan juga lampiran data geoteknik yang sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya tadi, maka untuk langkah penyelesaian, teman-teman nanti dapat mengerjakan dimulai dari pembebanan, menghitung pembebanan. Untuk pembebanan yang pertama adalah struktur bagian atas dulu, pembebanan atap. Kemudian setelah pembebanan atap, dilanjutkan dengan perhitungan pembebanan untuk struktur portalnya, yaitu balok, kolom, plat lantai yang akan dimodelkan, kemudian dimodelkan untuk analisis struktur dengan bantuan software ETAP. Setelah selesai melakukan analisis struktur, kemudian outputnya adalah berupa gaya dalam, itu ada SFD, kemudian BMD, ada NFD, kemudian ada gaya torsi, dari situ juga ada gaya aksial untuk bagian kolom yang digunakan untuk mendesain fondasi. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan gaya dalam, itu ada desain untuk struktur betonnya, meliputi portal, kemudian dinding geser, ada plat lantai, tangga, dan juga fondasi. Nah, portal itu nanti terdiri dari balok dan kolom. Selanjutnya adalah desain untuk struktur bagian atas, yaitu desain kuda-kuda. Nanti kuda-kudanya tipenya menggunakan lampiran yang sudah ada, kemudian disesuaikan apakah menggunakan sambungan baut atau menggunakan sambungan las. Setelah seluruh komponen itu diselesaikan, baru teman-teman nanti bisa menghitung RAB dan juga membuat kurva S untuk langkah pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahap konstruksi. Demikian rekan-rekan sekalian penjelasan tentang soal dari perancangan struktur, di mana ini nanti akan menjadi praktikum yang harus diselesaikan pada sesi perkuliahan semester ini. Terima kasih, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.